البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Barakallahu fiik. Ada lagi? Oh ya. Wali kitabihi. Ya, amatihim. Siapa tadi? Oh ya, Najm. Amatihim. Manya pendek ya, tayyib. Siapa lagi? Ada yang hafal lagi? Oh iya. Siapa? Abdullah. Ayo. A'immatil. Tayyib. Ada lagi yang hafal? Sudah, besok-besok lagi. Tayyib, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 176 untuk cetakan ini dari Sahih Bukhari. Wa qala rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi dalilun ala jawazi tamannil mustahil. Dan di dalam hadis ini cerita tentang Waraqah dan perkataan beliau, ada dalil tentang bolehnya mengangan-angankan perkara yang mustahil idza kana fi fi'li khair, apabila di dalam perbuatan yang baik, mengangan-angankan amal kebajikan. Li'anna Waraqata tamanna ayyauda syaban, karena Waraqah bin Naufal berangan-angan untuk kembali menjadi pemuda. Wa huwa mustahilun adah, sementara masalah ini secara tradisional mustahil, ya menurut tradisi manusia mustahil berubah jadi muda kembali. Walaupun sudah minum ginseng 1 kilogram tetap mustahil itu. Tapi ya bertakwa semampunya. Wa yadharu li anna tamanniya laisa maqsudan ala babih. Dan yang nampak bagi saya bahwasanya angan-angan yang tadi itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan sesuai dengan bab angan-angan. Balil muradu min hadza, namun yang diinginkan dari kalimat Waraqah bin Naufal tadi, at-tanbihu ala sihhati ma akhbarahu bih, peringatan bahwasanya yang Nabi kabarkan adalah benar. Wa tanwihu bi quwwati tasdiqihi fi ma yaji'u bih, dan sebagai tanwih, pakai nun tanwih, yaitu pengiklanan, pengumuman kuatnya pembenaran Waraqah terhadap berita yang didatangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking percayanya sampai beliau mengangan-angankan ingin muda lagi untuk menolong Nabi saat hendak diusir oleh kaumnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Waraqah, ya laitani akunu fiha jazaan. Ucapan Waraqah, aduhai seandainya saya di masa itu menjadi seorang pemuda. Ya dulu ala annahu ini ya, kana fi kibarisin. Ini menunjukkan beliau memang di dalam usia tua sekarang.
Sudah di akhir-akhir hayat sesuai dengan riwayat yang ada. Kama fi qauli Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana syaikhan kabiran qad ami. Dia adalah orang tua renta yang sudah buta juga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa bihadza yatabayyanu sirru wasfihi bi kaunihi kana kabiran a'ma. Dan dengan ini, dengan kalimat Waraqah itu, angan-angan beliau menjadi jelaslah rahasia kenapa Aisyah mensifati Waraqah sebagai orang yang kabir. Karena terkadang istilah kabir orang besar. Namun yang diinginkan di sini apa? Orang yang sudah tua, a'ma, dan juga dalam keadaan buta. Wa fil hadis dalilun ala jawaz istimali id dzarfan lil mustaqbal. Dalam pembahasan lughah, dalam hadis ini ada dalil bolehnya menggunakan id sebagai dzaraf untuk masa hadapan. Kita tahu dzaraf id itu i'rabnya bagaimana? Dzarfun lima madha minaz zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Ini asalnya untuk masa lampau. Tetapi terkadang dengan suatu qarinah boleh dia dipakai untuk masa hadapan. Wa in kana fil asli dzarfan lima madha minaz zaman. Walaupun itu pada asalnya adalah dzaraf untuk masa yang telah lampau. Wa yahtamilu dzalika litahqiq, dan ada kemungkinan Waraqah menggunakan di sini bukan menggunakan idza, adalah litahqiq untuk kepastian. Saking pastinya sehingga beliau mendatangkan fi'il madhi, dan ini sering penggunaan fi'il madhi untuk masa hadapan. Tujuannya apa? Litahqiq, menunjukkan kepastian. Fa'angzalal mustaqbala manzilatal madhi, maka si pembicara meletakkan masa hadapan pada posisi masa lampau dengan apa? Pola id, untuk kepastian. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu id yukhrijuka, bukan idza tapi id. Qala Ibnu Malik al-Andalusi, guru dari Imam An-Nawawi, fihi istimalu id fil mustaqbal. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya menggunakan id untuk masa hadapan. Ka idza, seperti idza. Wa huwa sahih, dan ini adalah penggunaan yang benar, walaupun tidak sering, tapi boleh, tidak masalah. Wa ghafala anhu aktsarun nuhah, majority dari ahli nahwu lalai dari masalah ini. Ya, ulama tidak maksum, tinggal apa? Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Wa huwa ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala penggunaannya. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr, dan berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan tatkala urusan telah diselesaikan. Padahal bila urusan diselesaikan, yaumal hasr, yaumal hasrah, yaitu hari kiamat. Namun Allah menggunakan pola id, masa lampau. Bukan berarti telah berlalu, tetapi ini menunjukkan kepastian. Hakadza dzakarahu Ibnu Malik. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Wa aqarrahu alaihi ghairu wahid. Dan ini juga disepakati oleh lebih dari satu orang pakar. Wa ta'aqabahu syaikhuna Syekhul Islam. Guru kami Syekhul Islam. Kalau Ibnu Hajar mengatakan Syekhul Islam, seringnya siapa? Sirajuddin Al-Bulqini. Nah, ini juga ada hikmah untuk kita. Al-Bulqini rahimahullah, jangan disangka seorang ulama, seorang alim dari ulama atau imam dari a'immah itu lahir langsung pandai. Tak. Tapi ada kesungguhan, ada kerja keras, ada doa. Termasuk ini, Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini yang banyak membantah Az-Zamakhsyari juga itu. Beliau dahulunya tidak pandai nahwu, tidak pandai lughah. Kemudian beliau minum air zam-zam, berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini ahli, pandai di dalam ilmu lughah. Setelah itu beliau pulang kembali ke tanah air, kemudian belajar lagi sungguh-sungguh, bukan diam saja tapi belajar. Sampai akhirnya jadi pakar lughah, bahkan mampu membongkar rahasia-rahasia kekeliruan Zamakhsyari yang mana banyak pakar tidak mampu itu. Di dalam ilmu lughahnya Zamakhsyari. Tayyib. Inilah Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini.
Jadi apa? Perlu banyak doa, juga usaha, jangan malah sibuk main game. Nah, bila pandai kalau sibuk main game. Thayyib. Bi anan nuhata lam yaghfaluh. Al-Bulqini mengatakan, membantah Ibnu Malik, bahwasanya para ahli nahwu tidak lalai tentang masalah ini. Wa afan bal mana uburudah, namun mereka melarang itu terjadi. Ya, yang betul boleh, tetapi dengan apa? Dengan qarinah. Wa awwalu ma zahiruhu dzalik, mereka menakwilkan lafadz yang zahirnya adalah dengan fi'il madhi tadi. Dan hukum asalnya apa? Tidak perlu takwil, tetapi ma'ruf dalam ilmu balaghah, fi'il madhi untuk masa hadapan itu litahqiq. Jadi tak perlu susah payah menakwil, tapi kita katakan fi'il madhi kalau digunakan untuk masa hadapan itu litahqiq. Seperti yang dicontohkan oleh Syekhul Islam yang sebenar. Syekhul Islam sebenar siapa? Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql, tentang firman Allah Ta'ala, ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah datang urusan Allah, maka jangan kalian minta disegerakan. Apa urusan Allah? Yaitu hari kiamat. Jangan minta disegerakan, berarti apa? Ini masa hadapan. Tapi kenapa telah datang? Berarti bukan menerjemahkannya telah datang. Ata di sini pasti akan datang. Hari kiamat itu pasti akan datang. Didatangkan dengan fi'il madhi ata, tapi maksudnya pasti. Itu fi'il madhi litahqiq, untuk kepastian. Kepastian masa hadapan. Dan ini ma'ruf di dalam pembahasan lughah. Fi'il madhi didatangkan di masa hadapan untuk kepastian. Jadi tidak layak untuk dilarang pola yang seperti itu, dan tidak perlu untuk ditakwil. Wa qalu fi mithli hadza ustu'mila sighah wa qalu fi mithli hadza, para nahwu, ahli nahwu yang melarang tadi berkata, ya memang mereka tidak lalai, cuma mereka memilih untuk melarang. Mereka tahu tapi malah memilih melarang. Apa kata mereka? Bahwasanya pola yang seperti ini ustu'mila sighah ad-dallatu alal mudhi, pola yang menunjukkan fi'il madhi dipakai li tahaqquqi wuqu'ih, untuk memastikan terjadinya perkara tadi. Berarti mestinya apa? Tidak dilarang. Karena sama dengan ucapan Ibnu Malik, boleh tetapi menunjukkan kepastian, tinggal bilang gitu aja, bukan untuk dilarang atau ditakwil. Jadi khilafnya tidak berat sebenarnya. Fa'angzaluhu manzilatah, maka mereka meletakkan fi'il madhi pada posisi fi'il mudhari. Karena apa? Sesuatu yang pasti. Wa yaqwa dzalika huna, dan perkara itu kuat di dalam masalah hadis ini. Hadis yang mana tadi itu? Id yukhrijuka qaumuk, tatkala kaum mengeluarkan engkau wahai Muhammad. Ana fi riwayatil Bukhari fit ta'bir, karena di dalam riwayat Imam Bukhari ada lafaz apa? Hina. Dalam riwayat yang lain, hina yukhrijuka qaumuk, tatkala kaummu mengeluarkan engkau, sebagai ganti dari apa? Id. Tayyib. Ini pembahasan dalam masalah lughah. Kemudian masuk yang berikutnya, wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkan saya? Ini perubahan pola. Kalau tadi polanya pola fi'liyah, sama saja mau fi'il madhi atau fi'il mudhari, tapi polanya adalah jumlah fi'liyah. Sekarang tahu-tahu menggunakan pola jumlah ismiyah, pakai isim fa'il. Mukhriji, bukan yukhrijuna, tapi mukhriji. Yaitu beliau ingin menanyakan kepastiannya, apakah benar-benar mereka akan mengusir saya, sementara saya selama ini dipercaya oleh mereka dalam perkara yang mereka hampir menumpahkan darah saja. Tentang apa itu? Pertumpahan darah. Masalah apa? Perebutan siapa yang berhak apa? Meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi ternyata mereka percaya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sebelum jadi nabi, untuk menjadi hakim dan untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Lalu bagaimana? Kenapa sekarang? Apakah betul-betul mereka akan mengusir saya sementara saya sekedar menyampaikan wahyu? Ini pertanyaan Nabi kepada Waraqah. Fihi taqdimul khabari fi siyaqis su'al lil istib'ad. Di sini mengajukan berita
Kenapa berita? Mukhriji itu polanya pola berita. Hum sebagai mubtada, mukhriji sebagai khobar. Tetapi apa? Tapi didatangkan fi siyaqis soal dengan pola pertanyaan. Untuk apa? Lilistibaat, untuk mempertanyakan kemustahilan, yaitu apakah sampai seperti itu? Mereka tega seperti itu. Ya, Nabi belum pernah mengalami itu dan ternyata memang orang-orang akan melakukan itu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti bima yadurruhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan perkara yang membahayakan mereka. Apa ruginya menyembah satu sesembahan yang maha perkasa daripada menyembah 360 sesembahan yang tidak mampu apa-apa. Karena patung mereka jumlahnya 360 sesuai dengan bilangan apa itu? Derajat lingkaran itu sebagaimana disebutkan dalam sirah. Ternyata Tuhan sebanyak itu tak mampu apa-apa juga. Tatkala Abrahah menyerang, patung-patung tak mampu apa-apa. Ternyata Rabbul Bait, yaitu Allah, yang diseru oleh Abdul Muttalib, dan ternyata Allah Ta'ala yang mendatangkan burung ababil, bukan apa itu, patung-patung di sekeliling Ka'bah. Patung tak mampu apa-apa. Maka dakwah Nabi tidak merugikan mereka sama sekali, bahkan menguntungkan, menjalin hubungan dengan Rabbul Alamin. Setelah selama ini banyak mendurhakai Rabbul Alamin. Bal da'watuhu mahdu naf'in wa fa'idatin wa barakatin lil ummah. Bahkan dakwahnya Nabi adalah manfaat yang murni, faidah yang murni, yaitu yang total, dan keberkahan semata untuk umat ini. Wa sahibul akhlakil karimah. Dari sisi yang lain, pemilik akhlak yang mulia, yang bagi an yafraha bihin nas, semestinya orang itu merasa gembira. Tapi seringkali malah apa? Dipulaukan. Mungkin apa, di sempadan-sempadan atau di tempat-tempat yang basah itu, basah. Tempat yang banyak duit, orang yang jujur, tidak korupsi dan tidak kerjasama kong kali kong untuk menyembunyikan duit, mungkin malah dipulaukan. Harusnya orang gembira, oh ternyata masih ada orang baik. Malah dimusuhi. Thayyib. La yakhruju min baini dhahranaihim. Tidak layak orang yang berakhlak baik justru keluar atau dikeluarkan di antara orang-orang tadi. Kama qalahu Ibnu Daghinah li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagaimana itu dikatakan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki akhlak begini. Mithluka la yukhraj, kata Ibnu Daghinah. Orang seperti Anda tidak layak untuk dikeluarkan dari negeri ini. Ini ada kesalahan lah nih. Ini nun bukan alif, bukan lam. Nih, nak butuh gimana ada yang jauh-jauh. Nun pendek aja nun. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu awa mukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkan saya, bi fathil waw wa tasdidil ya. Awa, kemudian mukhrijiyah, karena ada ya mutakalim di situ. Ada pola apa berarti ya? Mudhaf ilaih. Mukhrijuna. Kemudian apa? Kemudian nunnya hilang. Nun sebagai pengganti tanwin pada fi'il pada isim mufrad. Kan asalnya mukhrijun. Kemudian jamak mudzakkar salim apa? Mukhrijuna. Kemudian apabila diidhofahkan kepada ya mutakalim jadi apa? Mukhrijui. Kemudian ya bertemu wawu bertemu ya, wawunya akan mengalami ilah sorfiyah. Menjadi apa? Berubah menjadi ya juga. Nah, ya bertemu ya di tasdid, mukhrijiyah. Awa mukhrijiyahum. Kemudian bi tasdidil ya wa fathiha jam'u mukhrijin. Ya, mukhrijun. Mufradnya mukhrijun, orang yang mengeluarkan. Jamaknya jadi mukhrijuna, orang-orang yang mengeluarkan. Fahum mubtada'un muakhkhar, kata Al-Hafidz. Hum sebagai mubtada yang diakhirkan. Asalnya hum mukhrijuna, hum mukhriji akhirnya ya. Wa mukhrijiyya khabarun muqaddam.
Qalahu Ibnu Malik. Wastaba'adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukhriju. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ini mustahil atau kemungkinannya terlalu kecil untuk orang-orang Mekah mengusir beliau. Li'annahu lam yakun fihi sababun yaqtadil ikhraj. Karena tidak ada pada diri Nabi suatu sebab yang menuntut beliau itu diusir dari Makkah. Beliau tidak membuat kerusakan, walaupun memang dituduh membuat kekacauan. Tapi dakwah beliau dakwah yang benar dengan dalil yang jelas, mengajak mereka kepada tauhid dan seterusnya. Limastamala alaihi min makarimil akhlak. Jangan baca lamma tapi lima. Lamnya adalah lamu taklil. Kenapa mereka tidak layak mengeluarkan Nabi? Karena pada diri beliau yaitu diri beliau mengandungi akhlak-akhlak yang mulia. Min makarim. Minnya adalah sebagai apa? Tabiin dari ma al mausulah. 5. Istamala alaihi min makarimil akhlak. Allati taqaddama min khadijata wasfuha, yang mana sifatnya telah disebutkan terdahulu dari ucapan Khadijah. Wa qad istadalla Ibnu Daghinah bimithli tilkal awsaf. Ibnu Daghinah berdalilkan dengan sifat seperti ini. Kalimatnya hampir sama. Mithlu kala yukhraj innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu fi nawaibil haq wa taksibul ma'dum. Kalimat sangat mirip. Ada kemiripan banyak antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq memang. Dan kemiripan yang lain apa? Sanadnya sama. Yahya bin Bukair an Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. Sanadnya sama itu kalau kita perhatikan. Tentang masalah Rasulullah dengan masalah Abu Bakar. Diriwayatkan Bukhari dengan sanad yang sama. Qala Fathul Bari. Walakinnal hawa wat tahazzubat, akan tetapi hawa nafsu dan fanatisme kelompok ma'ruf di dalam sirah itu. Kenapa mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi? Ya, orang-orang yang bukan dari Bani Abdul Muthalib mereka tak terima. Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim itu naik. Jadi ada tahazzubat, ada fanatisme kelompok lagi. Di samping apa? Fanatik terhadap ajaran nenek moyang yang keliru, itu juga tahazzub, pengelompokan berdasarkan kekeliruan. Wa ta'assubat, ya fanatisme tadi. Li adati qudamaihimul batilah. Fanatik kepada tradisi-tradisi para pendahulu mereka yang batil. Sababun li adhiyati ahlil haq. Ini menjadi sebab disakitinya para pembela kebenaran. Selalu sebabnya adalah hawa nafsu dan yang seperti itu. Qala Fadilatu Syekh Muftil Mamlakah Al-Arabiyah Al-Janubiyah Sabiqon. Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Ba'da an dzakara adhiyatal hisbiyin. Setelah beliau menyebutkan gangguan para hisbiyun. Li'annahum min adatihim, karena mereka termasuk dari tradisi mereka, annahum yatahammasuna linusrati manhajihim. Mereka yatahammasun, yaitu bersemangat yang batil, tahammus, yaitu emosional. Dari apa? Al-hamas, yaitu emosional. Emosional di dalam menolong manhaj mereka, tidak berpikir dengan jernih, tidak menimbang siapa yang dalilnya betul. Fayu'dzuna man intaqadah. Kemudian mereka menyakiti orang yang mengkritik dirinya. Wahadihi adatu ahlil batil, kata Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dan ini adalah tradisi ahli batil fi kulli zaman, di setiap masa. Wa makan, dan di setiap tempat. Min ahdi Nuhin ila yaumina hada, sejak zaman Nuh sampai hari kita ini. Ini tansis bagus, nasihat dari para masyayikh, para a'immah. Nasihat yang sifatnya manhajiyah seperti ini. Ini diambil dari kitab Ar-Raddu Syar'i. Ana punya bukunya. Baik. Beberapa kitab dari Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Tatkala membantah Sururiyun, membantah Jamaah Tabligh, dan juga membantah Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Yang ini Ar-Raddu Syar'i. Ini adalah apa? Untuk membantah penelpon yang tidak berani menyebutkan identitinya. Bantahan beliau menjadi sebuah kitab Ar-Raddu Syar'i. Wa qaulu Waraqah lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udi.
Sama sekali tidak ada seseorang yang mendatangkan sesuatu yang engkau datangkan ini, mendatangkan wahyu tauhid seperti ini, kecuali dia akan dimusuhi, au udzi atau disakiti. Fihi dalil, di dalamnya ada dalil ala anna man jahula syai'an yadfa'uhu wa yu'ati man ja'abih, bahwasanya orang yang tidak mengetahui sesuatu dia akan menolaknya dan memusuhi orang yang mendatangkannya. Ya, ini sampai masuk jadi apa, pepatah Arab, man jahula syai'an ada nggak anak nukilkan di sini? Ada, tayyib. Qala Abu Ali Yahya bin Khalid Al-Barmaki, ini dari kalangan salaf, yaitu di zaman Harun Ar-Rasyid. Yahya bin Khalid Al-Barmaki rahimahullah. Ini tahunnya tua sekali ya, 190 Hijriah. Waktu itu siapa yang sudah lahir? Belum ada kita ya. Tayyib, ini zaman salaf. Apa kata beliau? Fa inna man jahula syai'an ada. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu dia akan memusuhinya. Tayyib, cenderung memusuhi sesuatu yang dia sendiri belum punya ilmunya, bukan memperhatikan baik-baik sampai memahami, tapi langsung menolak dan memusuhi. Ini sebagaimana dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian pula yang dilakukan oleh kufar Quraisy pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu illa uti wa fi riwayati Yunus fi tafsir. Yunus fi tafsir, ini Yunus siapa ya? Yunus bin Yazid Al-Aili meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Karena tadi sanadnya sanad ke Ibnu Syihab kan? Yahya bin Bukair Lais Uqail an Ibnu Syihab. Dalam riwayat Yunus an Ibnu Syihab ada tambahan, ada lafaz apa? Ila uzi, dia akan disakiti, diganggu. Fadzakara Waraqatu annal illata fi dzalik. Maka Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya alasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan diusir apa? Maji'uhu lahum bilintiqal, yaitu ketibaan beliau kepada penduduk Mekah agar orang-orang berpindah an ma'lufihim, dari kebiasaan mereka. Ya, ini paling susah. Memindahkan orang dari tradisi itu paling susah. Tradisi seringkali malah bagaikan agama. Wali anahu alima minal kutub, dan karena Waraqah tahu dari kitab-kitab yang beliau baca itu, annahum la yuhib tayyib, annahum la yujibuna la yajibuna, yaitu tidak menjawab, tidak memenuhi seruan beliau ila dzalik, kepada ajakan beliau tadi, ya tidak melakukan istijabah, tidak menyambut seruan beliau. Wa annahu yalzamuhu lidzalika munabadzatuhum, dan bahwasanya dakwah beliau tadi akan menyebabkan, akan mengharuskan terjadinya munabadah, yaitu permusuhan dengan mereka, wa mu'anadatuhum, dan pertentangan dengan mereka. Fatan sya'ul adawatu min sama, maka tumbuhlah permusuhan dari sana. Tayyib, hampir sama ya, munabadah dan adawah, permusuhan atau pertentangan. Tayyib, berarti apa? Munabadah pertentangan, mu'anadah hampir sama juga sih ya, perbalahan, pertentangan juga. Adawah permusuhan. Selesai dari Fathul Bari. Fajami urusulillahi wa anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam, maka semua utusan Allah dan para nabinya alaihi wassalatu wassalam ja'u li'inqadhin nasi min dhalalatihim, mereka datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan-kesesatan mereka. Niatnya baik dan jalannya baik, Nabi dan Rasul, tapi manusia yang malah memusuhi. Walinahyi mungkaratihim, dan untuk melarang kemungkaran-kemungkaran mereka. Walaupun terasa sedap, terasa menghasilkan untung, ya acara-acara bid'ah seringkali mendatangkan duit dan popularity. Wali ingkari abatilihim, dan untuk mengingkari kebatilan-kebatilan mereka. Fa'adahum qaumuhum, kemudian kaum mereka memusuhi mereka. Wa azauhum, dan menyakiti mereka. Li'anna katsiran minhum fasiquna muttabi'una li ahwaihim, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang tidak mau taat pada Allah, mengikuti hawa nafsu mereka. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innama ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubah,
Allah hanyalah mengutuskan para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya bil ingkari alal khalq, untuk mengingkari para makhluk bimahum alaihi min ahkamil basyariyah, dengan keadaan mereka, dengan apa, sifat-sifat atau situasi yang mereka ada di atasnya, berupa min tabiyin dari ma al mausulah, hukum-hukum kemanusiaan. Ya, disuruh pindah kepada hukum-hukum ilahiyah, ikut Allah, bukan ikut ijtihad manusia yang ilmunya kurang. Wa ghairiha, dan yang selain itu, semua yang menyelisihi hukum ilahiyah. Fabihada ursilatir rusul wa umsilatil kutub, maka dengan inilah para rasul diutuskan dan kitab-kitab diturunkan, bukan untuk bersenang-senang jadi pemuka masyarakat dan membiarkan kebatilan, bukan. Wangkosamatid dar ila dari sa'adatin lil mungkirin wa dari syaqawatin lil mungkari alaihim, dan negeri terbagi menjadi dua, negeri kebahagiaan untuk orang-orang yang mengingkari kebatilan, dan negeri kecelakaan untuk orang yang diingkari kalau memang tidak mau bertobat dan kembali ke ajaran Rasul. Toyib, selesai dari Madarijus Salikin. Qala rahimahullah, wa man ta'ammala ahwalar rusul ma'a umamihim, barang siapa merenungkan keadaan para rasul bersama umat-umat mereka, wajadahum kanu qaimina bil ingkari alaihim, dia akan mendapati para rasul itu senantiasa menegakkan pengingkaran terhadap umat mereka. Jadi bukan bersenang-senang selesai ngaji, selesai dapat apa istilahnya itu, ijazah dari university yang hebat, kemudian jadi pemuka masyarakat, dimuliakan, dimanjakan. Kenapa? Ya karena dia tidak mengingkari kemungkaran masyarakat. Bukan itu tugas pewaris para nabi, bukan itu. Tapi lihat nabi melakukan apa, itulah yang diwarisi. Asyadal qiyam, dengan pelaksanaan yang paling keras. Bukan berarti kita bermudah-mudah untuk apa? Untuk kemudian menyakiti orang di jalan-jalan, atau mungkin apa, misalkan seperti yang dilakukan jamaah tabligh di Belgika itu, ditulis oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri, dengan cara apa? Pakai karen nyetrum orang. Bukan itu. Tapi apa? Pengingkaran dengan cara-cara yang disyariatkan. Toyib. Bukan pula dengan pola seperti yang dilakukan Ikhwanul Muslimin di Yaman, sampai memukuli para salafiyun, atau yang itu Yaman sebelah utara. Kalau Yaman sebelah selatan, orang-orang apa yang kemarin itu pengikut Usamah bin Laden, apa? Al-Qaeda menangkap sebagian teman kita orang-orang Aden yang salafi, ditangkap untuk disiksa dan seterusnya. Bukan seperti itu dengan alasan nahi mungkar, bukan, tetapi ikut cara Nabi di dalam melakukan pengingkaran. Nah, dia kemudian selamat, dan dia selamat kenapa? Alhamdulillah pemerintah waktu itu mengirimkan kapal terbang, pesawat pejuang untuk menembaki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang tadi itu, pengikut Usamah bin Laden tadi itu. Taib Al-Qaeda. Alhamdulillah beliau selamat dan beliau kembali ke Damas, cerita pada kami, teman-teman dari Aden yang Ahlus Sunnah. Ternyata apa? Memang Muqtadi'ah mereka kasar, sangat kasar dan keji sikapnya kalau ada kesempatan. Nah, Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Hatta laqawullah ta'ala, sampailah sehinggalah mereka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ia berjihad sampai wafat. Nabi SAW akhir hayatnya apa kata beliau? Yaitu apa? Akhriju al-yahuda wan akhriju ahlal kitab min jaziratil Arab. Keluarkan ahli kitab dari jazirah Arab. Tetap beliau berjihad sampai wafat. Tidak boleh ada walak barok, tidak boleh ada walak dengan ahli kitab. Tak boleh ahli kitab ada di sini. Itu ketegasan beliau sampai wafat. Wa ausu man amana bihim bil ingkari ala man khalafahum, dan para nabi mewasiatkan kepada orang yang beriman kepada para nabi dan rasul untuk mengingkari orang yang menyelisihi mereka. Sampai akhir hayat Nabi SAW mengingkari kesyirikan. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala inni anhakum an dalik. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah aku melarang kalian dari itu. Sampai wafat mewasiatkan untuk tegas di dalam masalah-masalah tauhid.
dan mengingkari kesyirikan dan seterusnya. Wa akhbaran nabiyyu annal mutakhallisa min maqamatil ingkari salasah laisa ma'ahu fil iman minal iman habbatu khardal, dan Nabi SAW telah mengkabarkan bahwasanya orang yang kosong dari 3 level pengingkaran, mengingkari dengan tangan tak mau, mengingkari dengan lisan tak mau, mengingkari dengan hati pun tak mau misalkan, maka orang ini tidak memiliki keimanan walaupun hanya sebiji sawi. Jadi apa? Memang senantiasa nahi mungkar itu ada sesuai kemampuan. Tak mampu dengan tangan ya dengan lisan, tak mampu dengan lisan ya dengan hati. Tak mampu dengan hati, berarti tak punya hati dia. Bukan mukmin loh. Thayyib. Melampau. Oh, hati saya tak mampu. Gimana hati tak mampu? Tinggal mengingkari, meyakini itu batil. Apa susahnya? Thayyib. Wa balagha fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar asyaddal mubalaghah. Dan Nabi bersungguh-sungguh. Tak mungkin kita bilang Nabi berlebihan. Nabi tak mungkin berlebihan. Beliau lah tolak ukur jalan yang lurus. Nabi bersungguh-sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan kesungguhan yang paling keras. Paling keras bukan sampai apa? Anarki, seperti orang-orang apa itu istilahnya yang tadi itu para jihadiyun itu sampai merusak bangunan-bangunan, membunuh orang. Bukan itu tentunya. Membunuh orang yang tidak layak dibunuh. Hatta qol, sampai Nabi mengatakan, innan nasa idza taraku ausyaka ayya'ummahumullahu biiqabim min indih. Sesungguhnya umat manusia jika meninggalkan kemungkaran, jika meninggalkan nahi mungkar, sebentar lagi Allah akan mengumumkan, yaitu apa? Menjadikan hukuman dari sisinya itu meliputi mereka. Maka jangan heran, tahu-tahu harga barang tidak turun-turun, harga minyak juga tidak turun, cuaca juga makin panas. Ini dari mana? Ini hukuman yang merata. Alhamdulillah kita masih dikasihani. Cuaca di tempat kita mungkin suhunya berapa? Tak sampai 45 kan? Insya Allah tak sampai. Yang paling berat di mana? Di Libya itu sampai 59 di beberapa hari yang lalu. Na'udzubillah. Yang di Tunisia 55. Gimana kita akan hidup? Sembunyi di peti es susah juga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Bakar As-Siddiq, sanadnya sahih. Anda sebutkan dalam catatan kaki itu. Selesai dari Madarijus Salikin. Nah, karena Nabi seperti itu memang apa? Orang yang cinta kemungkaran dan benci ma'ruf tentunya memang akan marah dan membenci beliau. Dan ini adalah persiapan hati yang disebutkan oleh Waraqah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.